Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Muhammad Dapa Amriyadi, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3, tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Palembang dengan NIM 2025 177-836. Pada hari ini, Sabtu 8 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SD Negeri 09 Palembang pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan kelas 5 fase C dengan materi bola voli gerak dasar passing bawah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih bersemangat sehabis senam tadi? Pak tanya lagi, sudah sarapan belum pagi ini? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Sebelum belajar kita baiknya untuk berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan. Marilah teman-teman sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dilancarkan. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, Pak lihat dulu, adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua ya. Insya Allah kita diberikan kesehatan yang hadir hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap nasionalisme kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruhnya diharapkan untuk berdiri untuk nyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, dari tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
bangsaku, rakyatku semuanya. Tanah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Yuk, sebelum masuk ke tema pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita untuk ice breaking sebentar. Yang pertama ice breaking kita yaitu tepuk semangat, lalu yang kedua tepuk fokus. Bisa kita mulai? Tepuk semangat. Semangat. Yang kedua tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yang selanjutnya, materi yang akan dipelajari passing bawah dalam permainan bola voli. Pada minggu kemarin, pembelajaran minggu kemarin yaitu servis atas pada permainan bola voli. Pada hari ini kita belajar tentang passing bawah. Apa sih Pak passing bawah itu? Nanti kita jelaskan. Nah, yuk sebelum memulai pelajaran, Pak ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian bisa jawab. Siapakah yang pernah bermain bola voli? Saya. Mungkin banyak yang sudah tahu permainan bola voli ya. Entah main di sekolahan, entah main di rumah, entah sama teman, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, siapakah yang tahu nama pemain timnas bola voli Indonesia? Ada yang tahu? Farhan? Ini Irfan. Dimas? Benar. Sania? Megawati. Ada lagi? Oh? Ya, Irfan. Ada lagi? Ya, itu saja ya. Mungkin kalian sudah tahu semua nama pemain timnas bola voli Indonesia. Yang keempat, sudah siapkah kalian untuk belajar bola voli hari ini? Siap. Pak harap semuanya sudah siap. Nah, yang selanjutnya akan Pak jelaskan sedikit metode pembelajaran kita pada pagi hari ini. Metode yang akan kita pelajari adalah metode PJBL. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif passing bawah pada permainan bola voli. Peserta didik dapat memahami dan menerapkan konsep variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif passing bawah pada permainan bola voli. Peserta didik dapat menerapkan konsep dan prinsip serta mempraktikkan aktivitas untuk pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan, physical fitness, relative health, dan prosedur pengukurannya untuk mengetahui status kebugaran pribadi melalui variasi kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif passing bawah pada permainan bola voli. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai karakter profil Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai elemen gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai pemahaman diri, dan situasi yang dihadapi kehidupan sehari-hari melalui variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif passing bawah pada permainan bola voli. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan praktik di lapangan permainan passing bawah.
Wah, pada permainan bola voli. Nah, yang selanjutnya Pak membuat 4 penilaian asesmen kita pada pagi hari ini. Pak menilai kalian yang pertama itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian kedisiplinan, dan penilaian keterampilan. Apa itu sikap? Pak bisa lihat dari sikap kalian, sesama teman lah, sesama Pak, itu bisa Pak nilai. Dan pengetahuan, seperti yang tadi kalian jawab, temannya, pengetahuannya tentang pemain timnas bola voli. Dan yang ketiga, kedisiplinan, dari memakai baju olahraga yang lengkap, baju yang rapi, yang bersih, itu bisa Pak nilai dari kedisiplinan. Dan keterampilan yang terakhir, keterampilan itu Pak lihat dari kita cara bermainnya, keaktifan kalian, keterampilan kalian untuk menjawab, di situ Pak nilai semua. Selanjutnya, passing. Nah, ini passing terdapat 2 jenis passing. Yang pertama passing atas, yang kedua passing bawah. Yang kita pelajari hari ini passing yang bawah. Terdapat 2 jenis passing dalam permainan bola voli. Dan fungsi passing bawah dalam permainan bola voli yaitu yang pertama mengontrol bola, kedua mengalirkan bola ke lawan, ketiga menghadapi serangan rendah. Nah, ini kalian harus baca juga bersama-sama. Terdapat 7 cara untuk melakukan passing bawah dalam permainan bola voli. Mak Dimas boleh dibacakan yang pertama sampai nomor 7. Lanjut, yang kedua nomor 2. Nah, 3. Yang keempat. Yang kelima. Lanjut. Yang terakhir. Nah, itu sudah dibacakan Dimas tadi ya. Terdapat ada 7 cara melakukan gerak passing bawah dalam permainan bola voli. Yang pertama apa Pak? Yang pertama berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu nih. Dan kedua lutut direndahkan hingga berat badan tertumpu pada kedua ujung kaki di depan badan. Yang kedua, rapatkan dan luruskan kedua lengan. Lengan kita kiri kanan diluruskan ke depan, badan hingga kedua ibu jari sejajar. Ada yang tahu ibu jari? Jari jempol, kedua jari seperti ini. Yang ketiga, pandangan ke arah datangnya bola. Jadi kita melihat datangnya bola itu dari mana, kita harus tepat di arah pandangan bola tersebut. 4, dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut, pinggul dan naik serta tumit terangkat dari lantai. Yang kelima, usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan. Jadi di mana bola itu datang, di situ badan kita harus tepat ada di tengah badan kita. Jadi kita bisa mengontrolnya dengan enak. Yang keenam, perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan. Ini tangannya nih seperti ini. Kira-kira pergelangan tangan tuh yang mana coba Pak tanya? Hah? Pergelangan tangan yang mana coba? Di bagian nih. Nah, di sini pergelangan tangan. Nanti kita coba. Dan yang terakhir, akhir gerakan tumit terangkat dari lantai, pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus dan pandangan mengikuti arah gerakan bola. Mungkin kalian sudah paham, nanti kita akan coba. Nah, ini akan Pak menayangkan sedikit video tentang
pola gerak dasar passing bawah. Oke, sebelum kita mempelajari gerakan passing bawah dalam voli, mari kita pelajari terlebih dahulu cara mengangkat tangan untuk passing bawah dalam voli. Yang pertama, bisa dengan jari lurus, baik dengan tangan kanan. Boleh lihat, boleh dicontohin tangannya. Nah, kedua ibu jarinya di sini. Lihat. Cara yang kedua bisa dengan tangan dikepalkan, sama baik dengan kanan Dikepal. atau dengan tangan kiri. Nah, boleh dicontoh, lihat di depan. Namun jangan seperti ini, karena tangan akan tidak stabil jika datangnya bola. Lihat ya, yang seperti salah. Saya lebih nyaman menggunakan jari lurus. Nah, boleh dilihat, perhatikan. Untuk perkenalan bolanya di daerah ini sehingga bola akan lebih stabil. Lihat di situ pergelangan tangan kita. Tidak di kepala tangannya karena bola akan melentung. Nah, bukan di sini, tapi di daerah sini. Dan juga tidak di atas, tapi di daerah sini. Posisi badan saat melakukan passing bola dengan voli bukan kedua kaki selebar bahu. Lihat, posisi badannya lihat. Tekuk lutut, badan sedikit condong ke depan, lalu rapatkan lengan, lihat arah datangnya bola, lalu ayunkan lengan. Ingat, untuk ayunan lengan usahakan harus lurus, jangan sampai bengkok seperti ini. Lihat, boleh dilihat ke depan. Nah, ini dari samping, lihat. Kedua lututnya ditekuk ke depan, badan condong ke depan. Nah, ditekuk. Nah, tangannya. Nah, yang selanjutnya Pak ada sedikit soal untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi Pak sudah membuat bermacam soal untuk kalian dan kalian bisa untuk menjawab soal tersebut. Per kelompok ini ya. Kelompok 1 silakan kalian jawab. Kelompok 2 silakan diskusikan bersama-sama. Dan yang ini kelompok 3 diskusikan bersama-sama. Yang ini kelompok 4 diskusikan bersama-sama. Dan yang terakhir kelompok 5 diskusikan bersama-sama. Pak kasih waktu 5 menit. Ada penanya nggak? Silakan ditulis dulu nama kelompoknya, nama kelompok, kelas, dan nama kelompok. Yo, itu ada beberapa pertanyaan dari Pak. 5 menit untuk menjawab waktunya. Sudah, silakan diskusikan bersama-sama. Mungkin kalian sudah paham dari yang materi Pak jelaskan tadi. Ya.
Yuk, sudah belum? Dua lagi. Boleh, Mbak tungguin. Sudah kelompok Rehan? Silakan dikumpul. Kelompok Dimas? Sudah. Azizi sudah kelompoknya? Kelompok sana sudah? Sudah yang terakhir? Latifa sudah? Sudah. Dan yang terakhir, mari kita lakukan aktivitas pembelajaran gerak passing bawah di lapangan. Ayo, semuanya sudah siap untuk keluar? Siap. Masih semangat? Masih. Coba satu kali lagi, tepuk semangat. Tepuk semangat. Geser ke Aduh sikot lagi kan. Sikot lagi. Ya, ambil. Yuk. Ayo yang cowok. Kalian passing berpasangan, lihat temannya di depan. Kalau yang pegang bola berarti lempar bola, temannya yang menerima passing bawah. Nazifa yang pegang berarti Naila yang passing. Silakan coba ke depan. Iya, bagus. Sekarang gantian. Kedua tangan seperti Pak ajarkan tadi. Kedua lengan, ibu jarinya sejajar. Lurus ke depan. Dan kedua lutut ditekuk. Yuk, siap? Bisa kita mulai? Ayo Nazifah, silakan. Ya. Kalau sudah akbar baru habis. Ayo, silakan mulai. Yuk. Nah, ayo gantian, geser lagi. Nah, kedua kaki lu ditekukkan. Ayo Maher. Lihat Maher. Nah, kedua lengan didorongkan ke depan ke arah datangnya bola. Iya. Nah, boleh Pak contohi sekali? Ini geser sini. Situ. Kedua kaki, kedua lutut kaki dibuka selebar bahu. Kedua lengan ibu jari itu sejajar. Sekali lagi. Angkat tumitnya. Dorong sekali lagi. Nah, satu kali lagi. Sekarang yang cowok 6 orang ke sini, 6 orang di sini. Ayo. Perbarisannya tadi mana? Ya, bagus. Boleh mundur dikit yang cewek, kasih jarak. Yuk. Posisikan dulu, kedua lututnya ditekuk, tangan lurus, ibu jari sejajar. Nah, bagus habis. Yuk, kasih Dimas, Maher, boleh gantian. Boleh lihat temannya? Iya. Dorong depan, angkat, lalu diangkat. Iya, bagus. Ayo Atipa, dorong ke depan. Ya. Bagus. Boleh dikepal, boleh lurus bertemu seperti ini tangannya ya. Jadi yang enaknya saja gimana. Yang penting ibu jarinya sejajar.
jar. Lepas sepatunya masuk kelas. Evaluasi sedikit dari kalian sudah bisa memahami pelajaran pada pagi hari ini. Pak, sedikit menjelaskan kembali kalau ada yang salah maupun ada yang kurang gerakannya itu biasa. Namanya kita belajar pasti ada kesalahan. Bukan sudah belajar langsung benar itu enggak mungkin. Jadi belajar dari kesalahan itu perlu, penting, ya. Dan yang selanjutnya Pak masih mengevaluasi tadi ada sebagian anak masih yang menggunakan tangannya yang salah. Menggunakan kedua tangannya di kepal. Walaupun ibu jarinya sejajar, tapi kalau tangan kiri dan kanannya tetap di kepal seperti ini, itu tetap salah. Kenapa? Karena ketika ada datangnya bola, tangan kita nggak sejajar. Jadi ada yang di sini ada yang kemajuan, ada yang di sini ada yang kemunduran. Jadi nanti bolanya tidak bisa kita kontrol. Jadi yang benar tadi cuma ada dua. Boleh di kepal, tapi yang tangan satunya dipegang. Selanjutnya, kalau nggak mau kepal, silakan disatuin jari. Ibu jarinya harus sejajar, ya. Dan selanjutnya tadi masih ada Pak lihat yang ini ditekuk seperti ini, ya. Nah, mestinya itu lurus ke depan. Condong lihat arah datangnya bola, ya. Tidak boleh breaking lagi satu kali lagi sebelum kita membaca doa. Ayo kita ice breaking lagi, tepuk semangat lagi boleh, tepuk fokus lagi boleh. Ayo tepuk semangat. Semangat. Yang selanjutnya ini ada namanya ice breaking tepuk 5 jari sebelum kita membaca doa. Tahu belum ice breaking tepuk 5 jari? Mungkin kalau ada yang belum tahu bisa Pak ajarin dulu ya. Ice breaking tepuk 5 jari. Ya ikuti Pak ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua 1, 2, 3, ku siap berdoa. Ayo dengerin Pak ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua 1, 2, 3, ku siap berdoa. Sudah bisa kita coba satu kali lagi? Ayo tepuk 5 jari. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua 1, 2, 3, ku siap berdoa. Ayo Rehan boleh memimpin doa kita sebelum pulang pada pagi hari ini. Marilah teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa dulu.